Memang luar biasa sahabat-sahabat sekalian, yang di Tuban mungkin sudah agak lama ditinggalkan Gus Safik karena aktivitas di pimpinan wilayah. Di bawah kepemimpinan Gus Safik ini, Gerakan Pemuda Ansor di wilayah Jawa Timur berkembang dengan luar biasa, berkembang dengan, saya kira sedikit lagi akan menjadi barometer untuk Ansor di dunia. Sedikit lagi, belum bisa mengalahkan Jawa Tengah. Karena ketua umumnya itu melihat masa depan Nahdlatul Ulama. Masa depan Nahdlatul Ulama itu saya yakin akan dimulai dari Jawa Timur, sebagaimana Nahdlatul Ulama dulu dilahirkan. Akan jauh lebih besar dari sejarah Nahdlatul Ulama sebelumnya. Gus Abid Umar Faruk ini wakil sekjen di pimpinan pusat. Tadi malam saya telepon harus ikut. Sebenarnya dia berat karena pengantin baru. Jadi saya bilang pray sehari lah nggak apa-apa gitu kan. Dan alhamdulillah tadi melantik kita semua sahabat-sahabat sekalian. Ini Gus Safik, Gus Abid, ini bagaimana kita menunjukkan Nahdlatul Ulama ini memiliki kader-kader muda potensial. Nahdlatul Ulama ini memiliki kader-kader yang bisa dibanggakan dan saya yakin bisa diharapkan untuk NU di masa depan. Jadi Pak Mustain tidak usah khawatir. Nanti NU itu akan jauh lebih hebat dari panjenengan hari ini, insya Allah. Padahal Pak Mustain saya sudah hebatnya kayak begitu. Bayangkan kalau lebih hebat dari panjenengan Kiai. Saya sangat berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat yang tadi baru saja dilantik juga memiliki semangat, memiliki cita-cita yang sama. Kalau tadi ketua cabang menyampaikan bahwa kita ini semua harus menjadi masa depan NU, saya sangat berharap itu tidak hanya di pidato saja, tetapi itu juga dilaksanakan dalam berkhidmah, selama berkhidmah di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Karena begini sahabat-sahabat sekalian, persis seperti yang tadi disampaikan oleh ketua cabang, ngomong itu gampang, pidato itu mudah, bisa dipelajari. Gus Safik yang dulu masih grogi di depan Pak Huda, sekarang udah gak grogi lagi, karena belajar. Artinya bisa dipelajari. Yang sulit itu bukan omongan, yang sulit itu melaksanakan perkataan tadi. Saya catat betul kata-kata dari ketua cabang tadi, bagaimana berusaha meyakinkan kita semua bahwa pengurus yang baru dilantik ini patut menjadi harapan buat NU di masa depan. Saya akan lihat perkembangan setahun ke belakang nanti, setahun ke depan nanti. Kalau dalam setahun tidak ada tanda-tanda omongannya itu menjadi kenyataan, saya akan evaluasi SK-nya. Saya tidak mau dalam masa kepengurusan saya yang tinggal 1 tahun ke depan ini menyisakan ansor-ansor yang hanya papan nama doang. Ansor-ansor yang hanya judulnya pimpinan tapi tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu bagaimana harus memimpin kader-kadernya. Saya tidak mau. Sisa waktu setahun ini saya akan lihat betul. Jadi sahabat pengurus cabang yang tadi, pimpinan cabang yang tadi baru dilantik, kita akan lihat. Setahun tidak ada perkembangan, jangan berharap akan menyelesaikan sampai 2024 sebagaimana tadi ditunjukkan 2020-2024. Tidak, 2021 akan saya ganti kalau tidak meyakinkan. Yang saya hormati para pengurus badan otonom Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat, bayu-bayu fatayat, sahabat rekan-rekanita IPNI PPNU yang hadir, yang juga tentu saya hormati sahabat-sahabat ormas kepemudanya hadir. Saya lihat jaketnya pemuda Muhammadiyah, ada pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ini sangat dekat dengan Ansor, sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama, karena ketua umum pemuda Muhammadiyah namanya Sunanto itu kader Nahdlatul Ulama yang kita titipkan di Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa lulus secepatnya itu. Dari pemuda Pancasila juga hadir, tadi disebut-sebut, dan seluruh yang tidak saya bisa sampaikan, ormas-ormas pemuda ini. Dan yang saya banggakan, saya hormati, yang akan kita janjikan untuk kita perjuangkan bersama-sama, Mbak Ana Khozanah, kader terbaik Nahdlatul Ulama, kader terbaik muslimat Nahdlatul Ulama, yang insya Allah siap menerima estafet dari Pak Fathul Huda mengemban amanah sebagai Bupati Tuban.
Saya tidak akan ngomong aman-aman, saya akan ngomong bloko suto saja, karena aman terjemahannya macam-macam. Aman itu bisa ansor mandiri, itu juga aman singkatannya. Jadi saya akan sebut Mbak Ana Khozanah saja. Dan tentu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19, kita semua masih diberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan dan keberanian yang paling penting untuk bisa bertemu secara fisik, berkumpul bersama-sama, bersilaturahim dan menyaksikan sahabat kita mengucapkan baiat, sumpah dan janjinya untuk berkhidmah kepada gerakan Pemuda Ansor. Insya Allah kita semua akan diberikan terus kesehatan, terus diberikan kekuatan untuk melawan pandemi Covid-19. Insya Allah mudah-mudahan pelantikan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan untuk keluarga kita, membawa keberkahan untuk Kabupaten Tuban, untuk Jawa Timur, dan tentu keberkahan untuk Indonesia, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya selalu katakan di dalam setiap pelantikan saya selalu ingatkan kepada para pengurus yang dilantik bahwa menjadi pengurus pimpinan cabang itu tidak mudah. Karena apa? Yang pertama, baiat, janjinya itu bukan hanya janji kepada para kader saja, bukan hanya janji yang ditujukan kepada anggota-anggotanya saja, tetapi janji ini juga diikrarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika sahabat-sahabat sekalian selesai menyampaikan sumpah dan janjinya, baiatnya, dan itu tidak dipenuhi oleh sahabat-sahabat sekalian, maka risiko yang sahabat-sahabat hadapi itu bukan hanya masa kepengurusannya diperpendek, bukan, tapi sahabat-sahabat ini akan ditagih nanti di akhirat, karena sumpahnya semua tadi itu demi Allah. Jadi jangan main-main. Kalau sudah dibaiat jadi pengurus, ya udah serius, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Totalitas harus diberikan. Jadi kalau masih mau main-main, mending dari sekarang keluar dari gerakan Pemuda Ansor, tidak apa-apa. Saya selalu katakan Ansor ini besar, Ansor ini tidak pernah butuh anggota, Ansor ini tidak pernah butuh kader. Yang butuh itu adalah kita, kader kepada Ansor. Kader yang butuh Ansor, bukan Ansor yang butuh kader. Beda dengan partai politik. Kalau partai politik itu yang butuh kader, butuh anggota, tapi Ansor tidak. Kita semua di Ansor ini hanya nunut berkah, menunggu berkah saja, gandulan sarunge kiai. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Ansor ini didirikan oleh kiai, bahwa Hasbullah, kakeknya Gus Safik ini didirikan oleh kiai. Kalau kiai yang mendirikan itu pasti nggak macam-macam, nggak pasti niatnya jelas dan nggak cuma main-main. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian tidak mengikuti ya, apa yang diinginkan muassis gerakan Pemuda Ansor ini, sudah keluar dari Ansor. Kita ini ibarat kertas koran bekas. Kertas koran bekas itu kalau dipakai bungkus kotoran bebek ya bau kotoran bebek. Kertas koran bekas itu kalau dipakai sebagai bungkus mushaf, kita itu ikut-ikut jadi mulia, sebagaimana mulianya Quran. Nah sahabat-sahabat sekalian di Ansor juga harus berpandangan seperti itu. Sahabat-sahabat ini bukan siapa-siapa kalau bukan kader gerakan Pemuda Ansor. Saya, Gus Safik, dan sahabat-sahabat semua dipandang penting, dipandang oleh lingkungannya, itu karena nempel dengan atribut Ansor. Tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah merasa lebih besar dari gerakan Pemuda Ansor. Sahabat-sahabat, kader, pengurus, ingat ini, Ansor jauh lebih besar dari kita. Ansor tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Ansor. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin ingatkan, menjadi kader yang baik itu seperti apa. Gampang sebenarnya, tidak sulit. Kita ini bagian dari jamiah yang besar, namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini jamiah seperti apa sih? Kita harus ingat, Nahdlatul Ulama itu jamiah diniyah ijtimaiyah.
organisasi yang bukan hanya mengurusi urusan-urusan keagamaan saja, tetapi juga urusan kemasyarakatan. Saya juga selalu ingatkan kepada kader dalam setiap acara-acara, apapun acaranya, saya selalu ingatkan bahwa menjadi kader Gerakan Pemuda Ansor itu tidak boleh hanya beraktivitas dengan menekankan pada aktivitas-aktivitas keagamaan saja. Aktivitas keagamaan itu penting bahwa kita ini memperingati hari besar agama Islam, itu penting, Maulidan penting, kita melakukan bikin jamaah tahlil penting, tibaan penting, semua penting. Tetapi itu tidak semata-mata. Jadi bukan hanya itu saja. Apa yang harus kita lakukan itu juga termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Kita sebagai kader harus bermakna di lingkungan kita. Kita harus memiliki arti di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi kalau ada kader Ansor kok di lingkungannya tidak menjadi tokoh, di lingkungannya tidak menjadi orang yang diperhitungkan dan mampu memberi solusi atas problem-problem lingkungannya, dia bukan kader. Kader Ansor itu solusi. Karena aktivitas kader Ansor itu di dua hal. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Caranya bagaimana? Kita harus tahu potensi kita. Kader Ansor ini harus tahu potensi kader Ansor itu seperti apa. Apa potensi kita? Tuban sudah memulai itu, membuat tagline seperti ini, Ansor Spirit, apa tadi? Ansor Mandiri, Spirit Ansor Mandiri, itu artinya dia sudah mengenali dirinya sendiri. Sudah mengenali kemampuan dirinya sendiri. Kalau Ansor bisa mandiri, sahabat-sahabat sekalian, meskipun di skala Ansor Tuban, saya yakin kalau Ansor ini sudah bisa mandiri, maka ini akan menular bukan hanya kepada organisasi lain, tetapi juga kepada seluruh masyarakat di Tuban. Jadi saya berharap jargon ini bukan hanya sekedar menjadi jargon yang ditulis saja dan tidak ada maknanya. Pengen mandiri, lakukan mandiri, harus benar-benar. Mandiri itu tidak setiap ada kegiatan bawa-bawa proposal itu, enggak, saya kira bukan itu makna mandiri. Mandiri itu setiap aktivitas, setiap kegiatan kita tidak pernah bergantung kepada pihak lain. Dan saya akan tagih ini. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan, kita ini di depan atau di mata, di pandangan oleh kelompok-kelompok di luar kita ini dianggap sebagai kelompok yang besar. Kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan ini. Kelompok yang disegani, kelompok pemuda yang disegani, itu Gerakan Pemuda Ansor. Kenapa? Selain karena jumlah kita memang banyak, sahabat-sahabat sekalian, Pak Bupati perlu saya laporkan, anggota Banser seluruh Indonesia hari ini itu ada 7 juta. Ada 7 juta anggota Banser seluruh Indonesia. Kalau kita tanya Bapak TNI dan Polri berapa anggota TNI se-Indonesia, paling sekitar 600.000, polisi juga sekitar segitu. Tapi kita ini memiliki anggota 7 juta, jumlah anggota yang tidak sedikit. Sahabat-sahabat sekalian, 7 juta anggota ini salah satunya yang membuat kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pak Michael Pompeo datang secara khusus ke Indonesia dan menemui Gerakan Pemuda Ansor. Mereka bingung, Menteri Luar Negeri ini Amerika ini bingung, bagaimana mungkin ada kelompok muda jumlahnya 7 juta dilatih secara paramiliter tetapi tidak melakukan kudeta. Bingung mereka. Menteri Luar Negeri Amerika itu bingung. Dia bilang kalau di negara lain ada paramiliter sejumlah 7 juta dan dia terlatih, dia solid, maka dia akan melakukan kudeta. Tapi Ansor ini kok tidak? Saya jawab, Ansor ini istimewa. Karena Ansor memiliki 2 rumus yang pasti tidak dimiliki oleh organisasi lain. Apa rumus itu? Yang pertama, tidak pernah luntur kecintaannya kepada Indonesia. Bahkan ketika Indonesia belum lahir, kalau kita cek, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana NU didirikan untuk Indonesia, bukan hanya untuk mendakwahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ansor kira-kira sama seperti itu, karena Ansor lahir di 1934, Indonesia baru merdeka di tahun 45.
Kita cek dalam setiap episode sejarah bagaimana ini Ansor begitu mencintai Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ketika kemerdekaan, siapa yang berjuang? Ketika ada sekutu mau datang kembali ke Surabaya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan perintah resolusi jihad. Yang datang siapa? Ya Ansor lagi, ya Banser lagi. Ketika pemberontakan PKI 48, siapa yang ikut turut tangan menghadapi PKI? Ansor lagi. Selain tentu bersama TNI dan Polri. Tahun 65 siapa yang gorok-gorokan dengan PKI? Ansor, Banser. Kita cek setiap episode sejarah, Ansor tidak pernah tertinggal, pasti menjadi bagian. Ini menunjukkan bagaimana cintanya NU kepada Indonesia, cintanya Ansor kepada Indonesia. Apakah Ansor ini dapat imbalan? Tidak. Kita ini tidak pernah minta imbalan. Ketika kita berjuang seperti ini tidak pernah. Ketika kita sahabat-sahabat sekalian di lapangan berhadapan-hadapan dengan HTI melawan Hizbut Tahrir Indonesia, menuntut pemerintah untuk dibubarkan HTI, apakah kita dapat bayaran? Tidak. Yang ada dapat bulian, bayaran enggak? Tidak. Itu karena kecintaan kita kepada Indonesia. Kami merasa, saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Amerika saat itu, kami merasa bahwa Indonesia ini adalah bagian dari yang dimerdekakan oleh para kiai-kiai kami, para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kami menganggap bahwa Indonesia ini adalah warisan ulama, warisan para kiai kami. Oleh karena itu, kalau kami sudah jadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai Indonesia ini sebagai warisan, maka kewajiban kami sebagai generasi muda adalah menjaga warisan itu. Karena warisan bagi kami adalah harga diri, dan kalau ada orang yang mau menginjak harga diri kami, maka mereka akan berhadapan dengan kami sampai titik darah penghabisan. Itu kita sampaikan kepada Menteri Luar Negeri. Dia manggut-manggut. Yang kedua saya sampaikan, yang kedua, karena kita ini taat kepada perintah kiai, Ansor Banser tidak pernah sekalipun atau boleh sekalipun menolak perintah kiai. Saya ulangi, kader Ansor, kader Banser tidak boleh menolak sekalipun perintah kiai. Kalau kiai perintah Ansor, perintah Banser untuk jaga sepeda, kita harus berangkat jaga sepeda di parkiran. Kalau kiai perintah kita jaga gereja, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga, kita harus berangkat jaga gereja. Kalau kiai perintah kita nikahi santrinya, pasti nggak berani. Karena Ansor ini, Banser ini mirip dengan Angkatan Laut Pak semboyannya. Jales Veva Jaya Mahe. Kalau Angkatan Laut, Jaya di laut, Jaya di darat kalau nggak salah. Kalau di Ansor itu di darat kita buaya, gitu ya. Di rumah tak berdaya lah, begitu kira-kira. Itu Ansor. Jadi apapun perintah kiai harus kita laksanakan tanpa kita harus menanyakan ada hondornya atau tidak. Tidak boleh. Apapun perintah kiai, kita tidak boleh butuh kiai itu hanya ketika lahir saja, ketika susah saja, ketika mau mati, ketika mati saja baru nyari kiai. Tidak boleh. Kita membutuhkan kiai seumur sepanjang hayat kita. Ini juga saya jelaskan ke Pak Pompeo waktu itu. Ketaatan kepada kiai itu ketaatan tanpa reserve. Ketaatan tanpa nanya lagi kenapa kok diperintah begini, kenapa diperintah begitu. Sudah ikuti saja. Kiai suruh jaga WC umum, kita jaga WC umum. Apalagi kalau perintahnya kiai dukung Mbak Ana Khuzanah. Gitu. Wong kita suruh menyerahkan nyawa kita bertarung gitu ya, kepada kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi bentuk negara lain yang ingin menjajah Indonesia, kita saja siap kok. Apalagi cuma disuruh memenangkan Mbak Ana Khuzanah. Siap tidak? Siap. Ini kampanye? Tidak, ini tidak kampanye. Saya pernah ditegur ketika menyatakan hal seperti ini di tempat lain. Ini kan menyalahi hitoh, kata. Saya bilang, tidak. Ansor Banser ketika menyatakan dukungan kepada seseorang, itu bukan dukungan yang menyalahi hitoh. Karena apa? Karena dukungan yang kita berikan itu bukan dukungan kepada calon, tetapi dukungan kepada para kiai yang sudah mencalonkan Mbak Ana Khuzanah.
begitu kira-kira. Loh, kiai sudah dukung Mbak Ana Khuzana kok, masa kita dukung yang lain? Kan keliru, betul nggak? Jadi kalau ditanya, kita nggak dukung Mbak Ana, kita dukung dukungan kiai. Kalau kebetulan dukungan kiai itu Mbak Ana Khuzana, ya sudah, kita ikut. Karena ini perintah Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat sekalian, perintah Kanjeng Nabi. Kalau ada perselisihan, artinya ada perbedaan pendapat dalam sebuah komunitas, maka ikuti yang mayoritas. Sawadul adhomnya itu diikuti. Mayoritas kiai ini kemana? Jumhur ulama ini loh kemana? Kita ikuti saja sudah. Sawadul adhomnya ke Mbak Ana, ya sudah, Mbak Ana merem wes, nggak usah tanya alasannya, sudah. Alasannya biar kiai yang jawab. Yes, enak. Ya,